sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Kadis, Pak Haji Ronianto SPDMM. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang pada siang hari ini sudah menyempatkan waktunya bersama-sama dengan kita di ruangan ini. Di kesempatan ini kami mempersilahkan Bapak mungkin untuk memberikan nasihat atau mungkin wejangan untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Ini dari beberapa kabupaten sekarang bersama-sama kumpul di sini, dan mungkin Bapak bisa berkenan sekaligus membuka acara ini, Pak. Pak Kadis, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebudayaan melalui PPK. Sementara ini pemerintah Kabupaten Cirebon belum mampu untuk melaksanakan diklat sendiri dan belum ada untuk bisa mengikuti menyelenggarakan kegiatan pendidikan diklat. Tetap semangat dan selamat berkarya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, Pak Haji Ronianto SPDMM yang sudah berkenan membuka kegiatan kita secara resmi, dan salam hormat dari kami semuanya. Kemudian tadi juga Pak Kadis sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semuanya untuk sungguh-sungguh dan serius mengikuti seleksi program guru penggerak maupun yang sudah lulus, terutama Cirebon angkatan perdana, angkatan pertama. Itu keren-keren, luar biasa. Mungkin bisa membantu mensosialisasikan program ini. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Saya kebetulan ada di luar kota dan tidak keluar. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih banget Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali ya Cirebon didukung langsung sama Pak Kadisdiknya. Semoga ini menjadi semangat tersendiri buat rekan-rekan semua. Saya lanjutkan ya. Tadi jadi untuk langkah-langkah mengikuti, undang 2 kali ke Karawang. Pak Dadan belum. Ya, belum pernah saya undang 2 kali. Langsung diangkat tanpa ada syarat yang asik gitu. Terus di luar dari kelebihan tersebut, ternyata ya kita akan ada beberapa risiko yang harus kita ulangi. Salah satunya kita lupa tuh apa yang ditulis. Itu juga terkadang nggak begitu masalah sih, soalnya saya mencoba, kemudian saya mencoba buka SIM PKB. Kebetulan saya juga ke kantor dengan Pak Acep ya, jadi akhirnya kami kolaborasi. Menit jadi mungkin tips dari sayanya sih khususnya itu internet ya. Kuota itu harus benar-benar memadai. Kuotanya maksudnya kurang gitu, nanti akan tersendat-sendat. Jadi koneksinya kurang bagus dan itu akan mengganggu fokusnya juga. Setidaknya sekecil apapun itu yang sudah kita lakukan, ceritakan saja, nggak apa-apa. Itu dari saya sih. Terus silakan Bapak Ibu mengisi hal kecil apapun yang sudah kita lakukan di sekolah, itu bisa jadi bahan kita mengisi esai. Jadi jangan berpikir bahwa saya memang belum pernah pelatihan tingkat nasional, saya belum pernah diundang ini itu sebagainya. Di guru penggerak itu bukan jadi yang dipentingkan di sini adalah kejujuran dan aksi nyata di sekolahnya. Oke Bapak Ibu semuanya, berikutnya ini Bu Ane dari tadi sudah kelihatan nih wajahnya. Kalau Awan mana baru nongol, jadi kayak awalnya sedap. Ya, Alhamdulillah selamat ketemu lagi Pak Dadan. Ya, udah lama tidak ketemu. Kangen ya kita ketemu kayak alumni, kayak ketemu ini lagi nih para alumni. Bu Ana mungkin bisa bercerita tentang apa sih yang ditulis di esai gitu. Apakah yang di esai itu hal yang besar atau seperti apa? Mungkin jadi inspirasi teman-teman nih yang kebingungan untuk nyari bahan tulisan di esai. Pengalaman Bu Ana aja ketika ngisi. Oke. Baik, terima kasih Pak Dadan, terima kasih Pak Acep. Kemudian jika asal kita tidak orisinal, pertanyaan apakah Bapak Ibu pernah membimbing siswa gitu ya. Ketika kita menjawab sesuai dapat copy paste dari yang lain misalnya. Nah, yang lain dulu deh ya. Barangkali Pak Wawan ya, laki-laki sekarang Mas supaya kebosan aww cenanya pada. Kalau Pak Wawan kayaknya ada cerita ini bagaimana sih simulasi mengajar gitu kan.
ya gitu, tapi utuh dari awal sampai akhir. Nah, ini harus sangat diperhatikan. Kemudian kita tidak diizinkan untuk share screen. Jadi Bapak dan Ibu silahkan membuat rancangan pembelajarannya itu tidak dalam moda daring. Lanjut ya Pak. Jadi bukan share screen ya ketika Bapak akan menampilkan media pembelajaran ataupun misalkan alat peraga, itu tidak share screen, tapi harus ditampilkan di depan layar gitu, langsung di depan kamera. Bukan untuk saya. Begitu juga setelah Bapak Ibu lulus. Jadi ketika mengikuti diklat guru penggerak itu tidak hanya setelah lulus oke, sudah selesai, kemudian sertifikatnya kita pakai untuk daftar ini kepala sekolah dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, yang paling saya rasakan adalah akses untuk apa? Akses untuk mendapatkan ilmu, karena untuk beberapa kegiatan alumni GP itu menjadi prioritas. Juga KSE ya dengan teknik stopnya gitu kan, sering banget nih Pak nih, terutama di TK guru-guru itu kan tiap hari berhadapan dengan anak-anak siswa yang usia 4 sampai 6 tahun. Itu perlu tarik nafas, ternyata di sini pun ada gitu dengan teknik stopnya itu. Nanti untuk rekan-rekan yang belum tergabung di GP, di guru penggerak, ayo kita bisa lebih paham lagi bagaimana kita mengatasi diri kita juga sebagai guru untuk bisa menarik nafas untuk Gimana nih Pak Ali, motivasi buat teman. Nah, kalau Pak Ali ini motivasinya untuk teman-teman GP mendaftar pengajar praktik pada. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PP di Cirebon yang sudah menginisiasi program ini untuk motivasi. Kemudian yang kedua saya mohon maaf, saya gabung pun tadi kameranya off. Kemudian yang ketiga, motivasi dari saya sesungguhnya intinya gini, jangan sia-siakan kesempatan yang sekarang Bapak hadapi gitu ya. Dan yakin dengan ikhtiar dan doa, yakin usaha sampai. Itu berkait. Saya dari tadi mikirin Pak Ali, Pak Ali hebat ya, masih ingat pertanyaannya. Saya lebeng terus terang. Yang jelas pertanyaannya itu esai yang saya tulis, memperdalam esai yang saya tulis, itu pertanyaannya. Jadi esai yang saya tulis, kemudian beliau bertanya lebih kepada kayak saya akan bercerita tentang saya pernah ngampar di alun-alun, menjajakan buku, permainan tradisional, ngajak orang untuk mengenali lagi permainan tradisional dan literasi. Yang mereka tanya itu berapa orang kira-kira yang mendapat manfaatnya, terus siapa aja yang dibawa, kira-kira setelah sekian lama ngumpul di sana, kalau dikira-kira nih berapa ratus orang yang mungkin sudah dapat manfaatnya, ya kayak gitu. Jadi memperdalam apa yang seperti itu. Terima kasih Pak Dan. Kita akan melihat gambaran ya. Nama Sadu ya sebelum nanti Pak Wasik. Saya sih rumusnya 5W1H. Jadi kalau udah mentok-mentok pakai 5W1H aja gitu. What, why, where, when. Nah, tapi konteks yang ditanyakannya kena dulu gitu, nggak ngambang kemana-mana gitu. Tapi kalau mentok-mentok kan yang penting mah kita nambah kata-kata kan gitu, keling-keling dulu gitu. Nah itu pakai 5W1H kalau saya tuh prinsipnya. Silakan kalau Pak Wasik seperti apa, kemudian satu sekali ya ungkapkan aja apa yang ada di hati, apa yang kepikiran dituangkan saja dikatakan dalam kata-kata, begitu mungkin. Iya, itu udah ada 3 tips nih cara memperpanjang kata-kata ya. Dari Pak Wawan juga ada nih, kita tulis aja sesuai konteks, sasarannya tepat. Nah kalau sudah selesai baca lagi katanya, nanti kalau ada cari peluang-peluang untuk nambah kalimat atau nambah hal-hal lain yang bisa dimasukkan ke situ. Ya ini yang keren dari guru penggerak ini, jadi melatih kemampuan literasi tulis kita gitu. Dan itu sebetulnya kalau buat guru sih sebetulnya lebih jadi teguran ya, karena kan setiap profesi itu punya punya perkakas, punya alat untuk membantu pekerjaannya. Kayak petani punya cangkul gitu, kayak dokter punya suntikan, guru itu punya tulisan sebetulnya gitu. Makanya kalau guru nggak bisa nulis saya agak heran gitu, karena modal guru itu nulis dan baca gitu, baca dan nulis gitu, itu 2 modal besar bagi guru. Nah sekarang ditegur nih oleh guru penggerak, harus baca dan harus nulis. Kemudian dari saya juga sedikit ini ada dari Fasil, karena saya juga pernah dengan Pak Aceh pernah ikut seleksi untuk dari PP ke fasilitator, kayaknya sama dengan CGP juga. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan di esai itu lebih kepada menceritakan pengalaman, dan saya dapat clue dari Pak
kasiman gitu, bahwa yang dinilai oleh panitia tuh yang sudah dikerjakan gitu. Jadi bukan yang akan bukan, tapi yang saya sudah gini gitu. Itu juga yang mungkin harus diangkat di esai-esai teman-teman yang mau daftar CGP, mau ke PP atau ke Fasil, menceritakan tentang pengalaman yang sudah dikerjakannya, bukan yang akan dikerjakan. Kemudian juga ceritanya itu cerita real, kayak ketika saya ikut seleksi Fasil kemarin ya, itu kan ditanya tentang pengalaman tentang membimbing teman-teman ketika menjadi pengajar praktik. Jadi ketika saya kemarin ikut seleksi Fasil, yang saya omongin Bu Rina, Bu Nur Hidayah gitu, Pak Makmun, kemudian Bu Aisyah dan CGP yang kita bimbing. Mungkin kalau ke asesor mungkin agak beda ya gitu, karena sasarannya juga sekolah seperti itu. Kang, tadi ada yang nanya ke Vivin teh. Iya, katanya ada grup grup untuk angkatan 7 katanya seputar ini, nanti kelanjutannya barangkali kalau ada yang inisiasi lagi seperti ini. Terima kasih Kang. Ya membantulah semuanya mungkin GP, dan memang begitu seharusnya ya semuanya lah kita dorong teman-teman untuk masuk di program ini, karena memang bagus lah programnya ya. Teman yang CGP yang mau daftar guru penggerak, bertanya pada siapapun yang ada di ruang ini yang pernah jadi guru penggerak, calon guru penggerak yang sama jadi guru penggerak, baik yang fasilitator dan sebagainya, silakan tidak usah sungkan-sungkan untuk bertanya tentang bagaimana informasinya. Sejauh apa yang bisa disampaikan akan diberikan, dan mungkin dari yang saya simak dari awal sampai akhir, mungkin clue-nya yaitu bagaimana kita ngisi esai sesuai dengan pengalaman kita sendiri. Jadilah diri kita sendiri, jangan sekali-kali nyontek pengalaman orang lain, karena itu akan sangat berhubungan dengan materi ketika nanti diwawancara. Dan orang yang menjelaskan kehidupan orang lain itu akan kelihatan dengan orang yang menjelaskan kehidupannya sendiri, seperti itu. Nah, mungkin untuk menutup saya akan meminta closing statement dari para pemateri. Dan saya persilakan Bu Wahyu, silakan. Apa yang mau disampaikan? Oke, saya kasih pantun aja deh. Pantun buat teman-teman di Cirebon khususnya. Jika ingin membeli abon, kita bisa pergi ke Alfa. Semangat buat teman-teman Cirebon, semoga diloloskan semua. Amin. Terima kasih dari saya udah diundang. Salam kenal untuk semua guru-guru di Cirebon. Terima kasih juga buat Bu Wahyu ya, buat Ibu Pengawas, terima kasih. Bu Fasil angkatan 5, terima kasih ya. Untuk Pak Wasik silakan. Closing statement-nya. Bu Wahyu nggak ngabarin nih nyiapin itu. Biarin. Siap. Mungkin saya hanya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah mengundang. Semoga kapok mengundang saya. Ya, barangkali nanti andaikan ada kolaborasi atau apa, silakan saja. Misalnya mau membuat WhatsApp group atau nanti bisa melalui Telegram ya, kita terbuka saja. Terima kasih, semoga sukses dan mari kita bergerak begitu saja. Terima kasih Pak Wasik, luar biasa. Ya teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaannya dari tadi siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan ini bagian dari terutama keberkahan untuk kita semuanya. Kita sudah dipertemukan di Guru Penggerak, kemudian kita bisa silaturahim, dan ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk menjadi bagian yang memajukan pendidikan Indonesia. Karena Indonesia butuh sekali banyak guru-guru yang memiliki keinginan, memiliki mimpi yang sama, memiliki semangat yang sama, memiliki motivasi yang sama. Hari ini pendidikan kita diakui atau tidak, disadari atau tidak, masih dalam keadaan yang belum baik-baik saja, maka kita harus menjadi bagian dari agen yang mengarahkan pendidikan ini menjadi pendidikan yang baik-baik dan sangat baik. Esok atau lusa, pasti siapapun yang sudah memilih profesi kita sebagai guru hari ini akan dipindahi pertanggungjawaban. Maka mari dari hari ini kita mempersiapkan jawaban-jawaban itu agar kita mudah menghadapinya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk para pemateri, Pak Wasik, Bu Wahyu, kemudian teman-teman guru penggerak yang sudah bergabung pada sore hari ini, teman-teman yang sedang ikutan proses seleksi guru penggerak, kemudian teman-teman yang
ada di Subang, di Cirebon, di Majalengka, di mana saja yang bergabung pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini pertemuan dari awal kebaikan kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Acep yang inisiasi program ini, dan sebagai MC tentu banyak sekali kekurangannya. Ini bagian dari ya niatkanlah silaturahim dan pertemuan kita, reunian lah gitu ya Pak Acep. Sebesarnya dari saya tutup sebelum saya kembalikan ke Pak Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pak Acep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita tidak bisa memberikan apapun selain semangat ya, berbagi semangat aja gitu. Itulah